Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dia Fabian, NPM 190402080029. Saya mahasiswa Unikama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan bacaan tentang bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Banyak ahli berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan, kompetensionalan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa yaitu meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukan EYD atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian dari segi tata tulis, bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Penulisan ejaan bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari, mudah beradaptasi dengan istilah asing yang melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Penulisan ejaan bahasa Indonesia menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal yang sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia. Pembukuan lainnya adalah pembukuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa dan buku Bahasa Indonesia. Terkait dengan pembukuan suatu bahasa, kita tidak dapat terlepas dari keberadaan kamus. Kamus inilah yang dipakai sebagai sarana untuk membakukan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamus sangatlah penting. Dari apa yang kita temukan di atas, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Faktor yang kedua adalah faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat penting untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang tidak semua penduduk Indonesia adalah kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia yang aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung
Antara lain adalah daya tarik kekayaan dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dari mancanegara, hal ini dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Keanekaragaman budaya Indonesia juga mempengaruhi, telah menjadi daya pikat yang luar biasa bagi turis asing untuk datang ke Indonesia menyaksikan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia yang kaya budaya ini ditunjang dengan sikap yang penduduknya terkenal ramah, luas, dan mudah menerima budaya. Beberapa media massa elektronik juga turut aktif dalam hal ini, khususnya radio yang disiarkan secara internasional seperti BBC, Suara Amerika, Radio Belanda, yang secara rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet, jadi bahasa internasional di kemudian hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.